Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir di Istana Berbatik, Bapak Presiden, Pak Jokowi, Ibu Iriana, Pak Maruf Amin, beserta Ibu. Ya. Ini kebanggaan buat saya, ini saya pakai batik dari rancangan spesial. Wis, batik yang Anda pakai rancangan siapa? Ini rancangan anggaran belanja yang sudah disetujui istri. Jadi resmi ya? Resmi. Rancangannya ya, luar biasa. Dan ini Saya melihat. Kenapa? Ada Bapak Luhut hadir juga beliau. Oh, Pak Luhut, selamat malam. Kenapa tiba-tiba di acara ini Batik itu erat kaitannya dengan beliau. Kenapa? Karena beliau kan Batak. Ya. Kita pakai batik, beliau Batak. Pak Yasona hadir juga Pak Yasona. Pak Yasona. Nah, kenapa ada Pak Luhut? Pak Yasona kan Batak. Batak Karo. Bukan, Pak Luhut ini Batak Toba. Pak Yasona Batak Toba Nias. Ya, tapi Batak Karo. Karo-karo ini Batak. Jadi beliau itu dua-duanya Batak gitu loh. Jadi Batak Karo ya, Karo-karone Batak ya. Dan semua batik hadir muncul di sini, Pak Pratikno. Luar biasa. Batik Sidodadi. Masa? Motifnya sih bukan, itu batik modern. Itu Sidodadi. Maksudnya? Loh, kalau nggak Sidodadi nggak bisa dipakai. Sudah Sido dan Dadi. Makanya dipakai. Ya, ini adalah acara yang sangat luar biasa. Bagaimana kita benar-benar bangga dengan yang namanya batik. Batik ini adalah warisan budaya. Dan sejak tahun 2009 ya, UNESCO sudah mengakui batik sebagai warisan budaya dunia. Luar biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat batik kita. Ini wajah kita, inilah pride kita. Dan bukan hanya UNESCO yang mengakui batik. Mana lagi? Uniqlo. Oh, ya. Uniqlo itu 2016 juga memakai batik sebagai motif. Karena biasanya Uniqlo kan polos. Ya. Sejak 2016 pakai motif batik. Berarti makanya batik, saya paham betul bahwa motif-motif batik itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu perhatikan pecahan uang, Pak Presiden, pecahan uang yang terbitan terbaru dari Bank Indonesia, pecahan 1.000 sampai 100.000 itu semua ada motif batik. Kamu memang paham mengenai motif batik? Paham banget saya. Motif yang awan bergulung-gulung. Mega mendung. Wis, paham itu ya? Motif mega mendung. Oke. Ya. Cirebon. Kalau dari sini paling ya sebelum puncak yang macet-macet itu. Mega mendung. Garis miring-miring. Itu motif lereng. Bulat-bulat rapi. Motif kawung. Paham. Kalau nggak beraturan kemudian bercak-bercak. Ini motifnya masih dalam penyelidikan. Kita harapkan dalam 2-3 hari akan terkuak motif sesungguhnya. Bukan begitu Pak Kapolri? Itu motifnya ya. Ya. Motifnya luar biasa ya. Luar biasa. Tapi apa keistimewaan dari batik itu apa? Kan kain gini. Apa? Pak Mahfud dari Madura. Madura. Ada batik gentongan di Madura itu yang cara membuatnya butuh persiapan yang luar biasa. Apa? Itu biasanya yang membatik harus puasa dulu, Pak. Untuk auranya kain bisa supaya keluar. Warnanya bisa keluar maksimal, auranya keluar itu yang membatik harus puasa dulu. Bahkan ritual itu dilakukan oleh ibu saya walaupun ibu saya bukan pembatik. Kenapa? Ibu saya itu kalau pernah punya? Beli batik tulis itu pakai puasa. Kenapa? Karena batik tulis itu kan mahal, Pak. Ya. Begitu ibu saya beli, puasa langsung seminggu. Bahkan puasanya ngajak satu keluarga, Pak. Puasa semua, uangnya habis buat itu beli sakral batik. Ya. Sakral banget. Istimewanya lagi kan bahannya lilin apa gini, apa istimewanya? Memang batik itu dibuat dari malam. Iya. Tapi hebatnya batik itu bisa dipakai siang, sore, pagi, cocok. Padahal dibuat dari malam. Itulah hebatnya batik. Hebatnya terbuat dari malam, dipakai pagi, siang, pokoknya cocok. Ini seperti juga yang namanya Pak Luhut. Iya, cocok di segala medan. Karena beliau orang Sumatera Utara. Iya. Dan ada erat kaitannya nggak antara batik dan Pak Luhut? Sangat dong. Semua batik yang ada di sini, makanya tadi saya mencari beliau. Kenapa? Karena semua batik ini awalnya kan kain. Kain. Bisa dikenakan kalau dibawa ke Panjaitan. Oh iya. Jadi, baru bisa di tepuk tangan buat Pak Luhut. Terima kasih Pak. Pak Luhut. Karena berkat Panjaitan baju kita jadi semua Pak. Ya.
Itulah hebatnya ya. Bener Pak, uang semua. Ini tadi kembali ke uang Pak Peri. Nah ini ada saksinya nih. Saya Pak, kalau saya bagi uang dengan istri ngikuti aturan Bank Indonesia. Kenapa? Jadi uang dengan pecahan gambar pahlawan laki-laki untuk suami Pak. Ya. Gambar pahlawan perempuan untuk istri. Jadi, gitu. Adil ya. Alhamdulillah istri saya pegang uang pecahan itu 5.000 paling besar. Tapi alhamdulillah motifnya saya perhatikan. Kalau yang di 1.000 itu ada motif batik Pinto Aceh. Sebentar, motif batik dalam uang pecahan. Oke, bisa dicek Bapak Ibu semua. 1.000. Silakan yang baru. 1.000 yang baru itu ada motif batik Pinto Aceh ya. Pinto Aceh. 2.000. 2.000 itu saya malah nggak hafal. Yang Dayak. 20.000 dia ada batik Dayak. Kalau yang 100.000 dari Solo Pak, apa? Sekar Jagad. Oke. Tapi sebenarnya Bank Indonesia mengeluarkan motif batik di pecahan uang itu bukan baru sekarang, sudah 2013. Kapan? 2013 sudah. Yang mana? Di pecahan 1.000 tahun 2013. Gak ada Mas. Itu baru dimulai tahun yang 2000. Gambarnya Patimura. Patimura apa? Gak ada batiknya. Pegang apa? Parang. Nah, motifnya parang. Motif parang. Pak, itu bukan motif parang. Ya pegang parang, tapi ya, memang. Salah satu motif batik itu parang. Oh, parang. Ya memang pegang terus parang. Kenapa di kantong? Oh iya, mohon maaf ya. Ini termasuk uang langka. Iya, jadi memang luar biasa kebanggaan ya. Karena cita-cita saya dulu terus terang kalau tadi diperkenalkan sebagai peragawan memang cita-cita dari dulu sebenarnya pengen jadi model Pak. Oh peragawan, oke. Tapi kata bapak saya ketinggian. Yo, model tuh harus tinggi. Enggak, maksudnya ketinggian cita-cita saya. Kamu nggak cocok jadi. Akhirnya alhamdulillah saya begitu lulus SMA saya langsung jadi model. Model Gapuro. Yang tinggi dong berarti. Ya. Tapi nanti setelah ini kita akan menyaksikan nanti ada peragaan dari model-model yang luar biasa, yang lain daripada yang lain. Ya. Tidak ada seperti model yang hanya di Istana Berbatik inilah beliau-beliau tampil. Benar sekali. Dengan pakaian yang luar biasa. Nanti kita juga akan memberikan arahan-arahannya kepada beliau. Mengenai cara berjalan, cara lari, dan cara... Baik. Tapi yang jelas, mungkin karena ini waktu Bapak, jadi waktunya memang sangat terbatas. Sebenarnya materi kita masih banyak, tapi saya kira akan nanti kita gunakan di next acara Pak. Bercanda Pak, bercanda. Mohon maaf, jangan dimasukkan nanti Pak Jokowi, dimasukkan agenda aja Pak. Lebih pasti ya. Jadi setelah ini kita akan bersama-sama mengikuti laporan. Ya. Ini akan yang langsung disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Istana Berbatik. Siapa beliau? Beliau ini luar biasa ya. Luar biasa. Ini Ketua Panitianya luar biasa. Beliau selain wamen. Beliau wamen. Wamen dan ada lagi. Apa? Woman. Oh iya. Ya, wamen dan woman. Iya, beliau wamen dan woman. Cantik. Bu Retno ketawanya renyah. Iya. Bisa kita ketawanya Bu Retno itu kayak motif batik. Batik apa kira-kira? Ya, truntum. Oh, truntum. Truntum itu tuh untuk biasanya dikenakan untuk apa? Acara sakral pernikahan. Nah, ini adalah hebatnya batik. Setiap motif batik itu peruntukannya itu beda-beda. Beda-beda. Teruntum untuk pernikahan. Ada yang untuk misalkan menggendong bayi. Ada. Khusus juga. Nah, tapi yang paling umum batik ada buat masak, buat belanja, buat ketemu tetangga. Itu ada motif apa? Motif daster. Nah, itu batik. Itu untuk segala suasana ya. Iya. Baik, langsung saja kita akan mengundang Ibu Angela Tanu Sudebi. Ya. Jalannya mohon pelan ya. Mohon berhati-hati Bu ya. Jalannya. Berhati-hati. Nah, beliau kan putrinya Pak Hati. Jadi berhati-hati. Berhati-hati. Dimohon perhatiannya. Ya, perhatiannya untuk mendengarkan luar biasa dari Ibu ya. Malam hari ini Bu kelihatan luar biasa. Cantik sekali terakhir saya ketemu Bu Angela itu pas Bu Angela terakhir ketemu saya itu. Tapi kapan? Saya lupa. Silakan Bu Angela. Mari.